Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Sarwarna. Saya dari kelas MN21C, dari kelas manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ide bisnis yang dari tugas dari Bapak Andri Juniansah, dari mata kuliah manajemen pemasaran berkelanjutan. Baik, di sini saya memilih salah satu ide bisnis yang menurut saya itu tidak akan punah, yaitu di bidang makanan. Nah, berhubung seperti yang telah kita ketahui, bisnis makanan ini memang semakin hari itu semakin bervariatif, dan tentunya semakin banyak inovasi-inovasi baru dari kaum kaum pedagang, terutama dari UMKM, untuk menarik berbagai pelanggan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Korean food. Nah, seperti yang kita ketahui, Korean food merupakan salah satu jenis makanan yang cukup familiar di Indonesia. Nah, dan juga menurut survei itu banyak dinikmati dan diminati oleh semua kalangan. Selain itu, perkembangan kebudayaan Korea Selatan ini semakin menyebar luas di kalangan negara lain. Nah, dan tak terkecuali juga dirasakan pula bagi Indonesia. Nah, kebudayaan ini juga berkembang melalui berbagai hal. Pertama itu dari K-pop, dari K-drama, dan Korean food lainnya yang diperkenalkan oleh para Instagram gitu kan, atau uh, apa sih, orang-orang yang mencoba langsung ke Korea sendiri dan merasakan makanan Korea itu. Nah, selain itu juga fenomena ini juga disebut K-wave atau Korean wave. Nah, meningkatnya perekonomian di Korea Selatan di Asia merupakan salah satu akibat dari meluasnya Korean wave di Indonesia. Nah, Korean food merupakan bagian dari penyebaran kebudayaan Korea Selatan yang lebih dikenal sebagai gastrodiplomasi. Nah, Korean food mengalami perkembangan yang sangat pesat di Indonesia, mulai dari street food hingga restoran yang menghadirkan makanan Korea. Nah, makanan Korea juga di dalam bentuk makanan yang bisa ya dari siap saji, frozen food, dan itu banyak kita jumpai di rak-rak toko retail di Indonesia. Bisa kita lihat seperti di Indomart, Alfamart, Coffee, dan seperti yang pernah kita dengar pun, Korean food di Indonesia yang terkenal itu yang mudah kita jumpai itu salah satunya itu di Lawson, dan banyak juga tempat-tempat makanan seperti all you can eat. Nah, di sana pun menyediakan Korean food. Indonesia dikenal memiliki fanbase yang besar dan loyal bagi kebudayaan Korea melalui K-pop dan drama. Makanan Korea berkembang dengan luas dikarenakan faktor tersebut. Selain itu, Twitter juga mengumumkan daftar negara yang paling banyak men-tweet terkait artis K-pop di sepanjang tahun 2019, dan memang sangat luar biasa ya. Seperti yang kita ketahui, tren-tren Korea itu selalu banyak diikuti oleh anak-anak, kaum anak muda terutama ya, yang remaja sampai dewasa, karena selain makanan yang bervariatif, terus menunya juga bervariasi, rasanya juga memang cukup cocok di lidah orang Indonesia. Nah, Indonesia sendiri berada pada peringkat ketiga setelah Thailand dan Korea Selatan. Sedangkan untuk penyandang video K-pop di YouTube, Indonesia berada pada peringkat kedua dengan persentase 9,9%, setelah Korea Selatan yang berada pada peringkat pertama dengan persentase 10,1% menurut Wonso pada tahun 2020. Nah, seperti yang kita ketahui, selain kita tahu bahwa K-dramanya, K-popnya banyak diminati oleh anak-anak muda, karena di dalam drama ataupun dari aktivitas-aktivitas member K-pop tersendiri itu, mereka selalu memperkenalkan makanan-makanan Korean food, sehingga menarik para fansnya untuk mencoba. Nah, dari hal itu membuat Korean food semakin lama semakin menyebar dan menjadi salah satu makanan famous di Indonesia. Selanjutnya yaitu proyeksi pasar pada produk kuliner Korean food. Nah, makanan Korea memiliki pasar yang sangat besar dan luas seiring dengan berkembangnya tren K-pop dan K-drama. Nah, hal ini juga menjadikan bisnis kuliner yang menyajikan makanan Korea memiliki prospek perkembangan yang baik. Namun, perlu diperhatikan apakah makanan yang disajikan memiliki rasa otentik atau telah disesuaikan dengan selera masyarakat Indonesia sendiri. Nah, berkaca dari pengalaman pengusaha dan telah dijelaskan sebelumnya, makanan yang disajikan telah disesuaikan dengan selera masyarakat Indonesia dengan mayoritas menggunakan bahan lokal. Namun jika ingin menghadirkan rasa otentik makanan Korea, tentu juga memiliki nilai yang lebih, terutama bagi konsumen yang pernah ke Korea dan ingin merasakan kembali makanan Korea dengan rasa otentik, atau bahkan konsumen yang penasaran dengan rasa otentik makanan Korea yang seperti apa. Alasan kenapa harus membuat bisnis Korean food. Nah, pada penasaran kan, kenapa tuh? Menurut survei dan menurut saya sendiri ada 3 hal yang dapat kita ketahui mengapa kita
kita harus membuat bisnis Korean food. Yang pertama yaitu minat yang tinggi, yang kedua keanekaragaman menu yang bervariatif, dan yang ketiga yaitu popularitas makanan Korea. Seperti yang kita ketahui, minat yang tinggi dari Korean food itu memang penyebarannya dari K-drama dan K-pop. Otomatis uh, banyak yang mendirikan street food dan masih diminati secara luas, baik di Korea maupun di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan karena minat masyarakat terhadap kuliner Korea yang terus meningkat. Yang kedua yaitu keanekaragaman menu atau menu yang bervariatif. Nah, Korean food memiliki beragam menu yang khas dan unik seperti tteokbokki, ramyeon, odeng, corn dog, Korean fried chicken, dan yang lainnya gitu. Nah, keanekaragaman menu ini dapat menarik minat konsumen dan memberikan fleksibilitas dan menawarkan variasi produk. Selanjutnya yaitu popularitas makanan Korea. Makanan Korea termasuk Korean food telah menjadi populer di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, makanan Korea menjadi tren dan hits sehingga membuka peluang bisnis yang menjanjikan. Baik, selanjutnya yaitu menyusun ide bisnis Korean food. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu menentukan produk yang akan dijual. Yang kedua itu modal, berapa modal yang akan kita keluarkan. Yang ketiga strategi pemasaran. Yang keempat target pasar. Dan yang terakhir yaitu timeline. Baik, yang pertama yaitu menentukan produk. Nah, produk apa sih yang bakal kita jual di street Korean food? Nah, di sini ada beberapa menu yang menurut saya itu gampang dicari bahannya, terus sangat diminati oleh kalangan mulai dari anak remaja sampai dewasa. Itu bisa kita jumpai ya, meliputi kimbap nasi, tteokbokki, terus ramyeon, corndog. Nah, selain itu juga bisa mengeksplorasi opsi bisnis restoran langsung, kedai, atau food truck. Tapi untuk pembisnis pemula dengan modal yang minim bisa dicoba dengan kedai yang kecil, dan itu juga akan menghemat pengeluaran tanpa harus menyewa tempat yang mahal. Selanjutnya yaitu modal. Nah, untuk membuat Korean street food sendiri itu berapa sih modal yang dibutuhkan? Nah, untuk para pemula untuk para pemula pembisnis Korean food, estimasi modal bisa 3 sampai 6 juta untuk modal awal aja ya. Dan itu bisa dilakukan dengan menggunakan tabungan sendiri atau mungkin dengan pinjam ke bank tapi mencari bunga yang rendah. Nah, namun alangkah baiknya untuk modal itu menggunakan tabungan pribadi karena bisa dikatakan dengan modal yang seperti itu bisa disebut terjangkau dan mudah dilakukan. Selanjutnya strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran tersendiri itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama toko offline, terus yang kedua itu e-commerce, yang ketiga itu sosial media. Nah, toko offline sendiri ini tentu saja selain tempatnya dan menunya yang bervariatif, harus menentukan juga di mana nih tempat yang cocok untuk berdirinya Korean street food itu sendiri. Nah, bisa jadi misalkan di dekat kampus, di dekat sekolah, atau di tempat wisata gitu. Jadi yang dominan banyak orang berkunjung gitu. Yang kedua itu e-commerce. Seperti yang kita ketahui, e-commerce itu memang sangat mudah dilakukan untuk para pembisnis, mau itu pemula ataupun yang sudah besar namanya. Nah, selain itu juga dari penyebaran e-commerce mempermudah para konsumen untuk melakukan pembelian secara online karena mereka tidak perlu jauh-jauh untuk pergi ke toko offline. Mereka cukup melakukan check out di rumahnya sambil melihat-lihat menu apa saja yang mereka inginkan. Dan di sini juga bisa dijadikan dari menunya ada yang siap saji dan frozen food. Nah, kalau siap saji itu biasanya dibatasi berapa meter nih dari rumah. Karena yang siap saji ini sendiri itu tidak bisa melebihi dari perjalanan dari kurir itu lebih dari 2 jam. Rasanya akan berbeda dan kurang kurang menyenangkan mungkin atau kurang enak bagi orang-orang yang sudah terbiasa dengan rasa yang enak. Nah, solusinya yaitu dengan frozen food. Nah, kenapa frozen food? Karena kan bisa dimasak sendiri di rumah dengan memberikan edukasi kepada konsumen bagaimana sih tutorial cara memasaknya dengan betul. Selanjutnya yaitu sosial media. Tentu kita sudah tidak asing dengan sosial media. Ya, kita sudah tahu bagaimana peran pentingnya sosial media salah satunya dalam bisnis ini sendiri. Penyebaran melalui sosial media itu sangat cepat dan pesat. Sama halnya seperti bila ada seseorang yang datang ke kedai
atau merasakan makanan yang kita produksi, mereka akan memberikan review kepada 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 sosial media yang mereka gunakan, dan banyak viewers yang melihat. Jika konsumen merasa puas dan merasa, wah ini enak banget nih gitu, pasti banyak orang yang akan penasaran dan akan datang secara langsung ataupun memesan melalui e-commerce, dan itu pun akan sangat menguntungkan para pembisnis dan menambahkan hasil cost dari penjualan tersendiri. Selanjutnya itu target pemasaran. Di sini saya membagi 3. Yang pertama itu fans K-pop atau K-drama, yang kedua anak remaja, yang ketiga itu anak-anak dan sampai dewasa gitu. Kenapa yang pertama fans K-pop? Ya, tentu karena penyebarannya itu berawal dari fanbase K-pop dan K-drama, sehingga mereka tidak akan memikirkan hal itu dua kali untuk ingin membeli Korean food, karena mereka sudah terbiasa melihat di drama atau di K-pop sendiri itu makanan-makanan Korea, dan mereka tentu akan membelinya gitu. Yang kedua itu anak remaja. Kenapa sih anak remaja? Nah, seperti yang kita ketahui, anak remaja di sini mungkin bisa dibilang masih anak sekolah antara SD, SMP atau sampai SMA. Kenapa sih gitu? Nah, karena mereka itu terkadang ada beberapa orang yang kurang menyukai apa itu K-drama, apa itu K-pop, tapi setelah mereka tahu rasanya, bagaimana rasa Korean food, mereka akan menyukai. Karena menurut pengalaman saya sendiri, ada beberapa teman saya kurang menyukai K-pop dan K-drama, tapi mereka sangat menyukai makanannya karena rasanya yang sangat otentik dan memang cocok di lidahnya gitu. Selanjutnya yaitu anak-anak dan dewasa. Yang dimaksud di sini itu sebetulnya Korean food sendiri bukan target pasarnya sebetulnya untuk semua kalangan, tetapi kebanyakannya itu ya memang anak remaja, tapi tidak di, tidak di, tidak dipungkiri bahwa anak-anak sampai dewasa pun sangat menyukai karena rasanya yang enak, karena nggak semuanya Korean food itu pedas ya. Ada yang asinnya, ada yang manisnya, dan memang cocok untuk anak-anak juga ataupun orang dewasa yang ingin mencicipi makanan Korean food. Yang terakhir yaitu timeline bisnis Korean food. Nah, di sini saya bagi menjadi 3. Yang pertama itu modal. Modalnya tuh cukup dari 3 sampai 6 juta, cost-nya 20% sampai 30%, dan membuka cabang di setiap daerah. Saya jelaskan satu persatu. Seperti yang pernah saya bahas sebelumnya, modal cukup 3 sampai 6 juta. Kenapa sih bisa seminim itu? Karena memang bahannya tidak begitu mahal dan mudah dijangkau. Dan cost-nya sampai 20 sampai 30%. Itu kenapa? Karena dengan trennya makanan Korea, otomatis tidak akan surut untuk sekarang ini, sehingga para pedagang Korean food pun tidak akan merasa rugi, dan cost 20 sampai 30% itu memang sudah dipastikan itu bisa. Selain itu, jika sudah dari hasil cost 20 sampai 30% secara konsisten, maka akan memberikan tambahan keuntungan bagi pedagang UMKM sendiri, sehingga mereka akan semakin bisa untuk mengembangkan bisnisnya. Bisa jadi mereka membuka cabang di setiap daerah. Kenapa sih harus membuka cabang setiap daerah? Nah, itu karena agar semua masyarakat sekitar atau para konsumen yang jauh pun bisa merasakan seperti apa sih Korean food itu gitu. Dan selain itu juga, mereka pun akan sangat tertarik dengan Korean food yang dinanti-nanti oleh setiap kalangan anak remaja, terutama anak K-popers atau anak K-drama. Baik, sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila penyampaiannya kurang jelas ataupun penyampaiannya ada yang kurang. Terima kasih juga kepada Bapak Andri Juniansa selaku dosen manajemen pemasaran, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat. Semoga ide bisnis Korean Food ini dapat bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.